Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muqtahimi. Ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibi ka khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatil muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aqala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh Masjid Ratul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk taklim sebagaimana biasa setiap hari Sabtu setelah sholat subuh. Mudah-mudahan taklim kita dari hari ke hari selalu menambah perbendaharaan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas tentang macam-macam mati syahid. Mati syahid, macamnya itu banyak sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsatun, yang tergolong mati syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'unu, mat'un, yaitu orang-orang yang kena wabah ta'un, seperti misalnya COVID kemarin itu, wabah COVID
ini tergolong mabtun, mat'un, ada mab'un, ada mabtun. Kalau mat'un itu ta'un, artinya wabah penyakit, baik itu COVID-19, muntaber atau apa begitu. Orang yang meninggal karena wabah penyakit disebut matinya syahid. Wal mabtun, asal kata batnun dijamakan jadi mabtun, artinya perut. Orang yang sakit perut meninggal juga termasuk syahid. Wal ghariqu, orang yang meninggalnya tenggelam, mungkin karena banjir atau tenggelam karena terpeleset mendadak meninggal, itu tergolong mati syahid. Wasahibul hadmi, sahib artinya orang yang memiliki, tetapi hadmi itu sendiri adalah musibah. Seperti misalnya orang kejatuhan reruntuhan atau gunung longsor tanahnya, kemudian orang-orangnya meninggal baik karena ketimpa bangunan maupun karena ketimpa tanah, itu termasuk mati syahid. Wasyahidu fisabilillah, yang kelima adalah itu mati karena perang membela agama Allah atau perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata orang mati syahid itu banyak kelasnya, macam-macam. Bukan hanya perang saja, tetapi termasuk diantaranya orang yang meninggal karena wabah penyakit, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena kejatuhan bangunan atau reruntuhan, dan yang paling derajat tinggi orang yang meninggal membela agama, dia meninggal dalam medan perang. Perang itu ada kalanya meninggal dalam peperangan, atau dia luka dalam perang kemudian dia mundur tapi meninggalnya di rumah dalam keadaan sudah tidak perang, itu tidak termasuk syahid. Hebatnya orang mati syahid karena perang, yang masuk surga tanpa ada hisab. Sehingga jihad itu adalah sungguh-sungguh, jahada yujahidu, jihadun atau jihadan. Jihad membela Allah, jihad membela negara, jihad membela agama. Makanya ketika Islam itu berperang, sudah niatnya adalah membela agama atau membela negara, pantang mundur. Meskipun sudah luka, dia tidak mundur, karena kalau mundur meninggal
di rumah tidak termasuk syahid. Yang mati syahid adalah yang meninggal dalam peperangan. Jadi meskipun sudah kena pedang atau kena tembak, kalau masih bisa membunuh orang lain atau katakan masih maju perang, dia akan maju terus. Seperti Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW, itu ditombak oleh Wahsy. Wahsy adalah jago tombak, bukan ditembak, ditombak. Zaman dulu belum ada tembak, adanya tombak. Wahsy pembunuh bayaran oleh seorang wanita yang bernama Zainab. Mohon maaf kalau ibu-ibu ada yang namanya Zainab, ya. Hamzah itu membunuh bapaknya Zainab, maka anaknya sangat geram sekali, dendam. Perangnya yang diancam hanya paman Rasul bernama Hamzah. Dia sudah membunuh ratusan orang. Sayyidina Hamzah ini ditombak dari dada tembus sampai ke belakang oleh budak bernama Wahsy, dibayar oleh Zainab. Kamu jangan tombak siapapun kecuali Hamzah. Tombak sudah menancap di badannya, darah mengucur, masih maju terus, perang terus, masih membunuh ratusan orang. Tetapi sebagai manusia, kehabisan darah wajar, tidak punya tenaga. Akhirnya jatuh dari kudanya dan meninggal. Sayyidina Hamzah dimakamkan di Madinah. 70 syuhada yang meninggal pada waktu itu. Orang-orang Islam yang berperang pada waktu itu sampai yang meninggal 70 orang. Pernah makamnya, kuburannya kebanjiran. Mayatnya Sayyidina Hamzah kelihatan di atas tanah, masih utuh, baju perangnya masih dipakai, darahnya masih kelihatan basah. Masya Allah. Padahal udah puluhan tahun, akhirnya dikubur lagi, dibuatkan kuburan dan dikubur kembali. Jadi orang mati syahid itu memang mulia sekali. Saking mulianya, bajunya nggak boleh dilepas, dikubur memakai baju yang dia pakai pada saat perang. Nggak usah dimandiin. Semua dosa-dosanya seolah-olah sudah diampuni oleh Allah, sehingga jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu, ini dari Abi Hurairah juga, wawunya huruf ataf, berarti ngikutin pada kalimat sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna syuhada'a fikum, kata Rasul, ya, ma ta'udduna, ia bertanya, siapakah yang kalian anggap mati syahid? Ma ta'udduna syuhada'a fikum, di antara anda semua siapa yang
tergolong mati syahid? Qalu ya Rasulullah, man kutila fi sabilillahi fahuwa syahidun. Jadi Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa sih sebenarnya orang-orang yang mati syahid itu? Man kutila fi sabilillahi, orang yang terbunuh dalam sabilillah, fahuwa syahidun, yaitu mati syahid. Qala inna syuhada'a ummati idza laqalilun. Kalau saja yang tergolong mati syahid itu orang yang hanya membela agama dalam peperangan saja, kata Nabi, itu sangat sedikit umatku. Ya kan zaman dulu perang, sekarang sudah tidak perang secara fisik, maka sedikit. Faman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasul? Kata sahabat, siapa lagi ya Rasul? Qala man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Pertama, orang yang terbunuh dalam peperangan itu mati syahid. Perang membela Islam, perang membela agama. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahidun. Wa man mata fi ta'un, dan siapa orangnya yang mati karena penyakit, bahasa Jawanya pagebluk gitu ya. Itu juga termasuk syahid, fahuwa syahidun. Wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Orang yang meninggal sakit perut juga syahid. Wal ghariqu syahidun. Orang yang tenggelam pun mati syahid. Lalu oleh sahabat berikutnya Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahidun, muttafaqun alaih. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Siapa terbunuh dalam mempertahankan hartanya, itu juga mati syahid. Ada pencuri masuk rumah, kita lawan, kemudian terbunuh kita karena menjaga keluarga dan menjaga harta, terbunuh, maka meninggalnya termasuk syahid. Membela keselamatan keluarga dan membela harta yang kita miliki, mati syahid. Cuma kadang-kadang kita mikir dua kali. Walaupun kita mati syahid, lebih manfaat mana antara kita masih hidup dengan kita meninggal? Ya. Di nekat kita, akhirnya kita meninggal, matinya syahid, tapi masih dibutuhkan oleh keluarganya. Maka pertimbangan itu lebih baik kita selamat, harta bisa dicari lagi, kira-kira begitu. Andaikan terpaksa seperti itu, ya mati syahid. Jadi bukan hanya membela agama, bukan hanya membela negara, termasuk membela harga diri dan membela harta kita. Jadi kalau begitu banyak orang-orang yang mati syahid, ya semuanya itu kembali kepada niatnya. Nah ini niatnya. Jadi pasanglah niat baik-baik. Kalau memang kita mau melawan seperti itu,
ya niatnya kita membela harta kita dan membela keluarga kita, niatnya. Jangan niatnya sok-sokan, jago-jagoan gitu. Ini lain lagi, karena itu di dalam hati niatnya. Kita perang seolah-olah membela negara, belum tentu. Jangan-jangan di balik itu semua ada niat untuk memiliki harta rampasan. Kita perang membela negara, niatnya bukan untuk membela negara secara murni, tetapi bisa jadi kalau saya menang, saya akan bisa mendapatkan harta banyak. Ini sudah lain niatnya itu. Wa an Abi A'war Sa'id bin Zaid ahadil asratal masyhud lahum bil jannati radhiyallahu anhum sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qutila duna malihi fa huwa syahidun wa man qutila duna damihi fa huwa syahidun wa man qutila duna dinihi fa huwa syahidun wa man qutila duna atau ahlihi fa huwa syahidun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa huwa hadisun hasan sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, hadisnya hasan dan sahih, tambah lagi kriteria mati syahid. Jadi diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini salah seorang di antara 10 orang yang dipastikan masuk surga dikatakan, yaitu Rasulullah pernah bersabda, di antaranya satu, mempertahankan hartanya. Orang yang meninggal dalam rangka mempertahankan hartanya masuk surga karena tergolong mati syahid. Dan yang kedua adalah terbunuh dalam mempertahankan darahnya. Darahnya itu keluarganya ya, dirinya juga, keluarganya juga, darah dagingnya. Ini mempertahankan diri sendiri itu termasuk mati syahid. Kemudian yang berikutnya terbunuh dalam mempertahankan agamanya. Ini juga termasuk mati syahid. Dan yang berikutnya terbunuh dalam mempertahankan keluarganya, maka tergolong mati syahid. Jadi banyak nih masalah syahid, orang yang meninggal terhormat, diantaranya adalah itu. Pertamanya ada 5, berkembang menjadi 7. Membela agama iya, membela negara iya, membela harta juga, membela diri juga iya, termasuk. Membela keluarga juga syahid. Di samping tadi orang yang meninggal karena wabah penyakit, karena sakit perut, karena tenggelam, karena keruntuhan benda-benda, misalnya rumah atau gunung meletus, ya, keruntuhan itu juga termasuk mati syahid. Ada lagi dikatakan bahwa orang yang meninggalnya mendadak itu juga mati syahid, seperti kecelakaan syahid dunia, kecelakaan mendadak matinya. Pada hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasul. Ia bertanya, faqala ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhda mali? Qala la tu'tihi malaka. Ara'aita in qala qatalani? Qala qatilhu. Ara'aita in qatalani fa anta syahidun. Ara'aita in qataltuhu huwa finnar. Ini antik sekali ya. Keuntungan umat Islam tentu ini berharga sekali karena orang Islam itu yang sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya dan keuntungannya banyak sekali. Jadi suatu saat Rasulullah itu ditanya oleh seseorang, wahai Rasul, bagaimanakah jika ada seseorang datang untuk merebut hartaku? Rasul menjawab, jangan kamu kasih. Ada orang merebut harta, jangan dikasih, jangan diberikan. Terus dia bertanya lagi, bagaimanakah jika ia menyerang aku? Ya dibalas, balas serang, ganti menyerang. Berarti kan terjadi keributan. Bertanya lagi lelaki itu, terus bagaimana kalau mereka membunuh aku? Jawab Rasul, ya kamu mati syahid. Sekarang sebaliknya ya Rasul, kalau dia yang terbunuh, bukan saya yang terbunuh, tapi malingnya atau orang yang minta harta tadi yang terbunuh, dia mah masuk neraka. Nah, itu berarti perbedaannya antara kita sebagai orang muslim dalam membela harta kita, ribut sama orang yang mau menyerang kita, andaikan terjadi saling membunuh, termasuk syahid, termasuk mulia. Jadi kalau ada orang minta harta dengan jumlah banyak, ya jangan dikasih. Menyerang, dilawan, terbunuh, syahid, membunuh, ya sudah, karena mereka memang ahli neraka. Ini kan hukum Islam menurut hadis ini. Bagaimana kaitannya dengan hukum negara? Nah, ini kaitannya tentunya kita ada KUHP termasuk penganiayaan atau termasuk pembunuhan, baik itu pembunuhan tak direncanakan maupun pembunuhan berencana. Ya, kalau pembunuhan berencana terus diusut terus kan si Sambo ini, jadi panjang buntutnya, apakah itu berencana atau tidak. Nah, ternyata itu adalah sudah diselidikin, banyak kasusnya sampai menyangkut masalah orang-orang besar, dan juga dengan adanya perjudian dan sebagainya. Masya Allah, ini lagi rame-ramenya ya kasus Sambo ini lagi rame. Bagaimana si Joshua-nya? Nah, itu karena mereka terbunuh, motif daripada pembunuhannya apa belum begitu jelas, masih dalam rangka penyidikan. Meskipun sudah hampir mengerucut, tapi masih banyak
cabang-cabangnya yang perlu ada kejelasan. Di dalam bab pembunuhan, Islam itu kan ada juga sengaja dan tidak disengaja. Ini hampir sama dengan hukum Indonesia. Kalau pembunuhan tidak disengaja, hukumannya ringan. Tapi pembunuhan disengaja, apalagi berencana, itu hukumannya berat. Ya, sama itu. Artinya ringan dan beratnya, masalah nilainya, karena Pancasila itu adalah hukumannya tidak ada hukuman hutang nyawa dibalas dengan nyawa, adanya hutang nyawa dibalas dengan penjara. Nah itu penjaranya adalah ada kalanya penjara seumur hidup, ada kalanya penjara mati. Nah, udah hukum Islam ya udah. Melukai seseorang dengan benda tajam berapa senti dalamnya, berapa senti lebarnya, kalau mau dibalas dengan balasan yang sama seperti itu. Nah kita nggak begitu. Begitu kita melukai seseorang, maka kena pasal, dilaporin polisi, adalah kriminal. Ya. Jadi masing-masing negara mempunyai hukum sendiri-sendiri. Di Indonesia melalui DPR-nya yang menggodok tentang undang-undang, maka hukum itu akan berbeda-beda. Yang sekarang sedang ramai, kemarin di demo Bekasi, ketika sidang DPRD sudah menentukan bahwa pesantren tidak ada anggaran dari APBD. Sebagian daripada partai, diantaranya adalah P3 dan satu lagi apa itu, dia keluar dari ruangan sidang, tidak setuju. Undang-undangnya ada, sudah dibuat undang-undangnya kalau pesantren itu ada anggarannya. Tapi memang itu kan undang-undang baru, bukan dari dulu. Dikembalikan lagi, ditiadakan lagi. Jumat kemarin, habis Jumat, dari Islamic Center, ya, konvoy dan berbaris beberapa ormas-ormas dan beberapa orang-orang tertentu menuju ke kantor wali kota. Harus diadakan itu anggaran, meskipun sekecil apapun diadakan. Ini ditiadakan malah. Ditiadakan anggaran APBD. Apa hasilnya kemarin saya belum tahu. Tadi malam ditelepon, belum ada kejelasan apakah akan dikabulkan untuk diadakan lagi, karena sudah di dalam sidang sudah final, tidak ada anggaran untuk pesantren. Nah ini kan ada, nggak mungkin kalau pejabat Bekasinya tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, kan nggak mungkin. Mesti tahu lah itu. Apa yang dibahas di DPR pasti tahu, apalagi akan diputuskan. Mesti tahu. Itulah yang terjadi. Kita mohon berdoa mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Lagi ribut Pak ini Pak, ribut ini. Bahaya sekali itu. Bahayanya ya di saat-saat menjelang tahun 2024, tapi di bawah sudah seperti ini. Ada keributan-keributan. Di Wisma Asri mah tenang-tenang aja, adem ayem aja Pak.
Adem ayem aja enak ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentang macam-macamnya orang mati syahid, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang mau bertanya. Ini mohon maaf sekali suara saya hampir habis nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan pertanyaan dari Pak Yusuf juga, saya juga. Setahu saya yang membunuh Sayyidina Hamzah itu Wahyi ya, Wahyi seorang utusan pembayaran itu saya tahu dari itu namanya Siti Hindun gitu ya, bukan Pak Ustaz salah menyampaikan atau baca itu namanya mereka. Ya, bahkan sampai jenazah atau mayat Hamzah itu ambil jantungnya cuma dimakan karena saking bencinya kepada pamannya bernama Sayyidina Hamzah. Yang kedua masalah mati syahid, saya juga pernah dengar itu ya, orang yang berjuang dalam melahirkan yang luar biasa kan perjuangannya, kemudian meninggal, bayinya selamat, ibunya meninggal, itu bagaimana? Kemudian ada orang yang sedang ibadah, sedang sholat, contohnya Ustaz Muhammad itu dan Ustaz Yakub itu sedang sholat meninggal, Ustaz Yakub sedang baca doa meninggal. Itu bagaimana? Yang terakhir masalah juga ada orang meninggal karena dijolimi orang sampai usahanya kan berkutik, nggak bisa usaha kan itu aja semua, langkah usahanya dihalangi. Istilahnya adalah mati kutu. Nah itu bagaimana orang yang mati kutu sehat tidak? Karena dijolimi nggak berdaya, nggak bisa usaha, akhirnya dia banyak pikiran, galau, meninggal. Itu aja mohon dibahas atau dijelaskan. Baik, yuk terima kasih banyak. Ya, mungkin tadi saya salah sebut kali ya. Salah sebut nama kali. Saya tadi bilang siapa? Zainab ya. Ya Hindun namanya itu. Jadi orang mati syahid kategori mendadak itu tadi memperjuangkan kita orang Islam, kemudian ibu-ibu mau melahirkan anaknya, karena kebanyakan di kita ini kan Islam keturunan. Jadi ketika memperjuangkan bagaimana agar anak ini hidup, di mana ini hidupnya nanti adalah akan beragama Islam, keturunan Islam, antara hidup dan mati untuk memperjuangkan anaknya. Di sini ternyata anaknya hidup, kemudian ibunya meninggal, itu juga disebut adalah syahid. Ya. Karena itu perjuangan untuk membela anak, membela darah daging, membela keluarga. Ya. Itu memang syahid itu termasuk. Dan orang yang meninggal dalam kondisi sedang beribadah itu disebutnya adalah husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Dia sedang sholat kemudian meninggal. Insya Allah itu husnul khotimah. Ya. Kemudian sedang baca doa meninggal. Insya Allah husnul khotimah. Sedang baca Quran ya, yang di waktu Khofifah baru jadi gubernur baca Quran lagi baca Quran meninggal ya, itu husnul khotimah insyaallah. Kemudian ada lagi yang sedang khutbah tiba-tiba meninggal. Tetapi itu semuanya kategori meninggal syahid itu meninggal mendadak itu juga termasuk syahid fit dunya. Syahid fit dunya, di dunia. Ya, syahid di dunia. Tapi lebih daripada disebutnya husnul khotimah. Insyaallah itu adalah juga golongan orang-orang yang
dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu Pak Edi. Jadi kalau saya sebut nama salah mungkin ya saya salah sebut nama itu. Lagi yang lain? Seperti itu orang yang dijolimi sampai usahanya bangkrut, tidak punya apa-apa, artinya istilahnya mati kutu. Itu bagaimana? Dia meninggal karena sudah tidak bisa apa-apa lagi, dijolimi orang. Itu gimana? Ya kira dijolimi orang sampai mati kutu, akhirnya meninggal. Saya tidak. Iya, itu meninggalnya karena sakit atau karena apa ya. Kalau hanya karena didolimi saja, didolimi begitu, itu karena stres lama-lama meninggal ya, meninggal biasa aja itu. Ya, tapi kalau dia membela dengan sungguh-sungguh, itu karena stres lama-lama stroke, habis stroke stop, ya udah stop ya. Ya. Itu karena stres itu. Baik, sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang ahli surga, baik itu dalam keadaan mati syahid maupun dalam keadaan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha bersama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Yo. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.